Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jambi akan mempresentasikan tentang fishbone dari daerah Jambi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Venu Nokianza selaku moderator. Berikut adalah anggota kelompoknya, yaitu Patrick Sanders Lumban Gawol, saya sendiri, Devira Cynthia Maharani, Yulia Mumtaza, Naisa Heika, dan Clarissa. Pendahuluan. Gambaran umum wilayah Jambi. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur. Di bagian tengah Pulau Sumatera, ibu kotanya berada di kota Jambi. Provinsi dengan luas wilayah lebih dari 50.000 km persegi ini pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa. Luas wilayah Provinsi Jambi lebih dari 53 km persegi dengan luas daratan lebih dari 50.000 km persegi dan luas perairan sebesar 3.000 lebih dari 3.000 km persegi. Awalnya Provinsi Jambi menyatu dengan Provinsi Sumatera Tengah. Namun pada tanggal 6 Januari 1957, Provinsi Jambi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi dan membentuk provinsi sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Clarissa. Untuk batas kabupaten dan kota pada Provinsi Jambi ini dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama, dengan luas yang paling luas itu ada Kabupaten Kerinci sebesar 3.355,27 km persegi. Dan yang paling kecil itu ada Kota Sungai Penuh sebesar 391 km persegi. Kemudian untuk luas perairan yang dimiliki oleh Provinsi Jambi ini selama 5 tahun terakhir adalah seluas 3.274,95 km persegi berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Wilayah Jambi sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian rata-rata antara 50 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sungai-sungai besar yang melintasi Jambi adalah Sungai Batanghari dan Sungai Siak. Selain itu, Jambi juga memiliki beberapa danau dan rawa-rawa yang luas. Iklim di Jambi termasuk iklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 26 sampai dengan 27 derajat Celcius. Curah hujan di Jambi cukup tinggi mencapai 2.500 sampai 3.500 mm per tahun. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Patrick Sanders. Selanjutnya itu gambaran masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Jambi tahun 2020, jumlah penduduk Jambi sebanyak 3,55 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 44,59 jiwa per kilometer persegi. Kota Jambi ini dengan luas sebesar 0,41% dari wilayah Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk terkecil di antara kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi. Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni suku Melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi. Selain itu, juga ada suku Kerinci di daerah Kerinci dan sekitarnya yang berbahasa dan berbudaya mirip Minangkabau. Secara sejarah dan budaya merupakan bagian dari varian rumpun Minangkabau. Juga ada suku-suku asli pedalaman yang masih primitif dan suku anak dalam. Badan Pusat Kemiskinan Provinsi Jambi mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi per tahun 2022 mencapai 279,37 ribu jiwa atau 7,62% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 di Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 14,49 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Selanjutnya itu kondisi lingkungan hidup. Penurunan mutu lingkungan hidup Provinsi Jambi berawal dari penghancuran hutan atau deforestasi dengan laju kerusakan hutan yang mencapai 871.776 hektar selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian berkurangnya tutupan lahan hutan primer atau cover forest dan deforestasi menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai penahan air. Hal ini berakibat pada daya dukung hutan yang berkurang. Perubahan mutu lingkungan hidup menyebabkan terganggunya mutu lingkungan hidup baik dari udara, air, maupun kesuburan tanah. Terganggunya udara bisa disebabkan oleh kebakaran dan menyebabkan kabut asap. Kabut asap akan sangat mengganggu kehidupan lingkungan karena dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem melihatan dan juga dapat menimbulkan penyakit. Badan Lingkungan Hidup Daerah
atau BLH di Provinsi Jambi menunjukkan kadar ISPU mencapai angka 116 yang menunjukkan bahwa Jambi sudah masuk ke dalam kategori tidak sehat. Selanjutnya akan dijelaskan rekan Hilya. Selanjutnya, identifikasi masalahnya. Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Sejak tahun 2019 hingga September tercatat 857.756 hektar yang terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar di gambut. Angka ini naik meningkat 160% jika dibandingkan luasan Agustus tahun lalu, sekitar 328.724 hektar. Pada tahun 2012, kebakaran hutan yang cukup parah terjadi di Jambi. Sejak tanggal 1 Januari 2012 hingga akhir Agustus 2012, terdapat sekitar 1.665 titik panas dengan perkiraan area yang terbakar mencapai hingga 1.300 hektar dengan 300 hektar di kawasan hutan terutama di Taman Nasional Bukit 12 dan Taman Nasional Berbak, Taman Nasional dan sisanya 1.000 hektar terjadi di lahan masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor penyebab terjadi kebakaran hutan di Jambi, yaitu ada man, method, money, mesin, market, time, teknologi, dan information. Untuk man itu penyebab pertamanya ada kurangnya kepedulian masyarakat, dan penyebab keduanya ada perambahan hutan atau migrasi penduduk dalam kawasan hutan. Yang kedua ada membuang puntung rokok sembarangan di area hutan. Kemudian ada metode, kurangnya kondisi antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Selanjutnya ada money, penyebab pertamanya yaitu tidak meratanya alokasi dana untuk penanggulangan bencana yang tidak merata di pemerintah. Kemudian minimnya pendanaan atau subsidi yang diberikan pemerintah. Yang keempat ada mesin, kurangnya sarana yang mumpuni untuk pengendalian kebakaran hutan. Kemudian ada market, penyebab pertamanya yaitu kurangnya akses sosial seperti ajakan upaya pelestarian kawasan hutan oleh masyarakat maupun pemerintah, dan kurangnya rasa kepedulian terhadap pelestarian hutan. Selanjutnya ada time. Penyebab utamanya yaitu musim kemarau berkepanjangan, dan musim kemarau yang terlampau panjang merupakan penyebab kebakaran hutan alami yang sulit dikendalikan. Kebakaran ini biasa dipicu oleh gesekan pohon atau daun kering. Selanjutnya ada teknologi, penyebabnya yaitu kurangnya pembangunan daerah resapan air di sekitar hutan. Dan yang terakhir ada information. Penyebab pertamanya yaitu keterbatasan informasi mengenai sosialisasi kebakaran hutan untuk masyarakat, dan masyarakat sulit mengakses informasi terkait hal tersebut. Diagram fishbone yang sudah kami dapatkan. Selanjutnya, usulan solusi. Maraknya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, maka diperlukan solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perusahaan, dan seluruh pihak terkait yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lalu yang kedua ada patroli rutin. Aktivitas patroli rutin merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh Satgas terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi sumber kebakaran hutan. Lalu yang ketiga ada teknologi seperti helikopter, air, dan drone dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang terkena dampak dan membantu dalam pemadaman api dengan cepat. Lalu yang keempat ada sistem deteksi dini kebakaran hutan seperti pengawasan udara, pemantauan satelit, dan penggunaan kamera inframerah dapat membantu mengidentifikasi kebakaran hutan dengan cepat. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan data yang telah didapatkan, kebakaran hutan di Jambi terjadi akibat dari beberapa faktor, yaitu meliputi faktor man, method, materials, market, machine, money, time, teknologi, dan information. Kebakaran hutan dapat terjadi baik karena faktor alam maupun faktor non-alam. Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang rutin dilanda kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh musim kemarau. Adapun saran yang dapat kelompok kami berikan adalah dengan melakukan upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi. Perlu diingat bahwa pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada penanganan setelah kebakaran terjadi.
Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan pentingnya menjaga lingkungan tetap hijau dan lestari harus terus ditingkatkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komen.